Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jawa Timur ingin menceritakan legenda Keong Mas. Sinopsis legenda Keong Mas. Dahulu kala, sebuah kerajaan yang terletak di Jawa Timur bernama Kerajaan Daha, yang mana dipimpin oleh Raja Kertamatra. Raja mempunyai dua orang anak, yakni Dewi Galuh dan Chandra Kirana. Suatu hari Kerajaan Daha kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan, yakni Raden Inu Kertapati. Anak Raja Kerajaan Kahuripan, dia bermaksud hendak melamar salah seorang putri Raja Kertamatra. Chandra Kirana lah yang dipilihnya. Kemudian Chandra Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Pertunangan mereka itu membuat Dewi Galuh iri karena bukan dia yang dipilih. Padahal Dewi Galuh lebih cantik dari Chandra Kirana. Karena iri, lalu Dewi Galuh pergi ke rumah penyihir dan menyuruh nenek sihir untuk mengubah Chandra Kirana menjadi hewan yang menjijikan. Maka dirubahlah Chandra Kirana jadi keong dan dibuang ke sungai. Di lain tempat, ada seorang nenek yang hendak mencari ikan di sungai. Dan di sana si nenek menemukan sebuah keong berwarna emas. Setelah selesai menangkap ikan, lalu si nenek membawa pulang keong emas beserta ikan tangkapannya. Sesampainya di rumah, keong emas dimasukkan ke dalam tempayan oleh nenek tersebut. Pada saat si nenek mencari ikan ke sungai, keong emas berubah wujud menjadi manusia dan membantu si nenek dengan menyediakan makanan. Saat nenek pulang dari sungai, nenek pun merasa heran dan merasa akan makanan yang terhidang di meja. Pada hari berikutnya, si nenek mencoba mencari tahu apa yang terjadi saat ia pergi, dengan berpura-pura pergi mencari ikan ke sungai. Lalu si nenek bersembunyi dan mengintip ke dalam rumahnya itu. Karena suasana rumah sudah sepi, keong emas berubah wujud menjadi putri cantik. Si nenek kaget dan nenek pun masuk ke rumah, dan Chandra Kirana pun ikut kaget melihat si nenek. Di tempat lain, Raden Inu yang tahu Chandra Kirana hilang telah hampir putus asa. Namun akhirnya dia dipertemukan di rumah Mbok Rondo, nenek tua yang tinggal di pinggir sungai di desa Dadapan. Walaupun sempat dihalangi oleh nenek sihir suruhan Dewi Galuh, akhirnya cerita saat menuju rumah Mbok Rondo, penyihir dapat dimusnahkan oleh seorang kakek sakti. Dan karena Dewi Galuh malu karena ketahuan ayah atau raja, dia kabur ke dalam hutan. Chandra Kirana pun menikah dengan Raden Inu Kertapati dan hidup bahagia. Nama saya Irfan Korel Anas, NPM 2019 46500702. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penokohan. Tokoh yang pertama ada Mbok Rondo dengan karakter baik, penyayang, dan juga gemar menolong. Tokoh yang kedua ada Raden Inu dengan karakter baik, ramah, dan juga bijaksana. Tokoh yang ketiga ada Chandra Kirana dengan karakter rajin, baik hati, suka menolong, dan juga suka membantu. Karakter yang keempat ada Raja Kertamarta dengan karakter baik, dermawan, bijaksana, dan juga menepati janji. Karakter yang kelima ada Dewi Galuh dengan karakter jahat, kejam, licik, manja, suka memaksa, ingin menangkan diri, dan juga tidak mau mengalah. Dan karakter yang terakhir ada nenek sihir dengan karakter jahat, dapat menyihir orang, dan juga licik. Kemudian saya akan menjelaskan dari segi desain cover. Yang pertama judul cover, yang kedua menggunakan background pemandangan dan juga aliran sungai sebagai latar tempat.
yang dimana keong mas dibuang oleh Dewi Galuh dan juga ditemukan oleh Mbok Rondo. Yang ketiga ada terletak gambar keong mas yang merupakan perwujudan dari Chandra Kirana yang disihir oleh penyihir dan juga berubah menjadi keong mas. Dan juga ada gambar tokoh utama dari cerita legenda keong mas yaitu Chandra Kirana, dan juga menggunakan pakaian adat Jawa yang biasa dipakai pada zaman kerajaan. Saya Zulkifli, MPM 2019 46500058. Saya akan membacakan latar cerita dari legenda keong mas. Untuk latar daerah, kerajaan terjadi di Kerajaan Daha, ini di kota Kediri saat ini, Jawa Timur. Untuk kota tempatnya sendiri, cerita ini jadi di Kerajaan Daha, sungai, gubuk nenek penolong, rumah nenek sihir, hutan, dan sepanjang jalan menuju desa Dadapan. Untuk latar waktu, terjadi pada masa Kerajaan Daha. Unsur-unsur kebudayaan. Bahasa yang digunakan yakni campuran bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Untuk kepercayaan, dilihat dari kerajaan yang berdiri saat itu, agama yang ada yakni Siwa, Buddha, dan Kahyangan Hindu. Mata pencaharian, membuat kerajinan atau pengrajin, serta mencari ikan. Peralatan teknologi yakni keris, bionet, suluk, budi, celurit, dan puding. Organisasi sosial yakni keturunan menurut garis keturunan raja atau kaya atau biasa disebut patrilineal. Kesenian yang ada yakni tari gandrung dan tari sebelang. Pesan moral yang terkandung dari cerita legenda keong mas yakni kebenaran akan mengalahkan kebatilan atau kejahatan. Sifat iri hati itu seperti api yang akan membakar habis kayu kering atau kebaikan. Orang yang iri hati akan merasakan kekalahan dan kehancuran di kemudian hari.